hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Bukit Barudai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melaksanakan kajian kita, dan Allah menyempurnakan kesehatan pada tubuh kita beserta keluarga dan menganugerahkan segala kebaikan baik yang sudah ada kita bisa menjaganya, dan yang belum ada dimudahkan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan bersama kehadiran junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, yang kita teladani akhlak-akhlak beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bisa dijiwari, bisa bertetangga dengan beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Sekarang kayaknya subuhnya maju ya. Waktunya biar agak masih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang berhubungan dengan pemerintah atau ulil amri. Faslun fi amris salati. Faslun pasal ini fi amris salati ini tentang masalah amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, as-salati ini ya. Fi amris salati ini untuk memerintahkan orang-orang yang memiliki sultan. Salat itu artinya kemampuan, kekuatan wilayah. Bil ma'ruf untuk melakukan kebaikan, wa nahyihim dan melarang mereka anil munkari dari kemungkaran. I'lam annal ihtisaba arba'un darajatin. I'lam ketahuilah annal ihtisab memberitahu tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar kepada salatin itu memiliki 4 derajat. Yang pertama itu adalah ta'rifu. Ini kalau dalam perspektif ilmu ihsan, ilmu akhlak, yang pertama adalah ta'rif, pengenalan, penglihatan, penyampaian. Tsummal wa'du, terus kemudian ada nasihat di dalamnya. Tsummat tahsyiru fil qawli, kemudian pilih ungkapan yang baik dalam ucapan. Tsummal mar'u bil qahri, nah yang terakhir itu melawan dengan keras. Ini ada beberapa ada beberapa tingkatan dalam amar ma'ruf kepada sultan. Kita ulangi, yang pertama adalah ta'rif, memberikan informasi, surat, menasihati secara langsung. Ini masih iklan, Pak, ini kayaknya tidak tepat dan sebagainya. Nah, kalau mau ilah itu sudah ada dalilnya. Level 2 itu dikatakan, Pak, ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Dalilnya seperti ini. Kalau kita di Indonesia, secara dalil konstitusinya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang Islam, secara dalil Islamnya seperti ini. Tsumma tahsyiru fil qawli, terus kemudian penegasan dengan lembut, meskipun tegas tapi dengan lembut dalam ucapan. Ya, mendatangkan pakar, memberikan pembuktian dan sebagainya dalam menyampaikan. Kalau perlu minta dialog, minta waktu dan sebagainya. Nah, kalau yang terakhir tidak bisa, boleh demo. Ya, ini yang keempat. Baru kemudian tsummal man'u bil qahri, mencegah nahi munkar dengan agak keras, bil qahri dengan tegas. Jadi kalau Al-Ghazali pelan-pelan, beliau sebenarnya memperbolehkan demo, tapi levelnya yang keempat, tidak di level 1, 2, dan 3. Nanti kita ngaji pelan-pelan. Ustaz, ada beberapa ini yang tidak setuju dengan demo. Ya, masalah demo dan sebagainya, ini ketidaksetujuannya itu masalah apanya? Mungkin mereka tidak setuju dalam hal anarkisnya atau mengganggu ketertibannya. Sama seperti maulid. Kalau kita berbicara tentang maulid, itu kan, ini mohon maaf kalau kita kaji dalam ilmu ihsan, dalam ilmu akhlak,
Hukumnya pada awalnya tidak ada hukumnya, tidak pun sunnah, tidak pun haram, bid'ah maksudnya. Karena dalam maulid ya biasanya minimal kan ada 3 atau 4 amaliyah. Amaliyah yang pertama adalah ngumpul baca Al-Quran. Tidak ada maulid kecuali marilah acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu kan benar. Pembacaan ayat suci Al-Quran itu kan menepati dalil. Jadi wa ma istama'u fi baitin min buyutillahi yaqra'una Al-Quran, yaqra'una kitaballah wa yatadarrusuna fihi. Itu kan masuk dalil itu. Orang-orang yang ngumpul terus kemudian dibacakan Al-Quran, kemudian dibahas sedikit demi sedikit dari ayat tersebut, itu kan mendapatkan keutamaan 3 atau 4 itu juga. Nah, kalau sudah kumpul setelah itu kemudian ada mau'izah hasanah, ada ceramah agama. Setelah ada ceramah agama, terus kemudian pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat kan sudah benar. Nah, yang terakhir itu at-tasadduq, memberikan sedekah. Ya, ada bisa sedekah sama-sama kan, patungan masing-masing bawa makanan dan sebagainya. Nah, itu pada hukum awalnya, meskipun ada yang mengatakan ini tidak ada hukumnya boleh atau tidak, tapi amaliyah baik, amal solih yang dilakukan dalam kawasan maulid itu menjadikan pahala. Gimana? Ya. Nah, ada pun orang-orang yang mengharamkan maulid atau membid'ahkan dan sebagainya, mereka melihat manfaatnya. Kadang-kadang begitu euforianya maulid, kemudian mengundang elektor. Bahagia, kenapa? Kelahiran Nabi. Ya kita rayakan setelah sholawatan, kemudian orkesan kan gitu. Sholawatan sambil joget-joget dan sebagainya. Tapi kan Rasulullah itu bisa menerima semua umatnya untuk aham. Tapi yang paling penting itu al-khuruj minal khilaf. Jangan sampai kita datang joget-joget, kita datang dengan gaya-gaya apalagi namanya yang tidak Islami dan sebagainya, itu menjadikan ajaran Islam itu rendah. Yang merendahkan bukan ajarannya, tetapi yang merendahkan adalah kita personalnya yang tidak bisa membawa diri dalam ibadah tersebut. Nah, demonstrasi juga begitu. Demo itu menurut Al-Ghazali boleh. Ini masih di depan sini ya. Boleh. Bahkan kalau di antara mereka terbunuh, baik, syahid, nanti ada dalilnya di belakang, kita akan baca. Masalahnya demonya bagaimana? Apakah sudah melewati 1, 2, 3, baru yang keempat ini demo? Adapun mungkin ulama-ulama yang tidak cocok dengan demo dan sebagainya, salah satunya itu kan Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih kan begitu. Bahayanya lebih besar dibanding dengan maslahatnya. Ya. Itu kalau kita baca dalam sarah panjangnya tentang masalah ini, mohon maaf kalau sensitif ya, kita kaji bersama tentang larangan saddut thoriq. Dalam fikih itu menutup jalan. Ya. Dalam fikih itu kan menutup jalan untuk pesta saja, untuk hajat saja, itu hukumnya tafsir. Nah, kadang-kadang kita bangga di Indonesia ini bangga kalau bikin pesta kemudian menutup jalan. Kalau kelihatan kalau ada pesta yang begitu. Dalam kajian fikih, nutup jalan itu hukumnya tafsir, ada rinciannya. Jika memang doruri darurat sekali, itu diperbolehkan, tapi dengan mudah atau masa yang pendek. Nah, kalau kita bikin acara kan, acaranya masih 2 hari lagi, ininya sudah dipasang, apalagi namanya rumah-rumahnya itu tenda sudah dipasang. Padahal kata Rasulullah, hatta termasuk pahala yang besar itu adalah hatta syaukatan, itu apa namanya? Ketika seorang itu menyingkirkan batu kecil atau ranting kecil dari jalan, termasuk itu adalah pahala yang besar. Nah, orang yang mengganggu jalan itu sebaliknya dosanya besar. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan kita kaji pelan-pelan. Nanti biar kita pahami bersama. Nah, terus bagaimana kalau memang tidak memiliki tempat untuk mengadakan acara, jangan ditutup seutuhnya. Jika memang harus ditutup seutuhnya, maka bikinlah jalur alternatif atau carikan jalur alternatif dan pastikan punya izin. Ini hukum fikih itu begitu masya Allah.
Nah terus keterangannya Syekh Mahfud itu kenapa kok membuntu jalan itu termasuk mamnu, dilarang ketika ada pesta dan sebagainya? Jawabannya beliau, ketika seseorang itu mampu mengundang acara untuk acara pernikahan, untuk acara pesta dan sebagainya, itu kan diundang untuk berdoa baik. Dia disenangkan berikan makanan dan sebagainya. Kira-kira yang berdoa baik yang bisa diundang dengan orang yang terhalang dilewatkan terus hatinya dongkol berdoa kepada Allah, Allah ini mengganggu jalan saya, lebih banyak mana? Kan kita ngadakan pesta, undang orang itu pengennya dapat kebaikan dari doa-doa mereka. Kenyataannya dengan niat baik tersebut menghalangi orang yang lewat. Nah orang yang lewat itu macam-macam kepentingannya. Ada yang darurat, mungkin sakit, ada ambulan terhalang, macam-macam lah. Nah itu jumlah orang yang kita datangkan untuk berdoa dengan baik dengan orang yang kita susahkan jumlahnya berapa, itu ihtisab, bahasanya itu pikirkan. Demonstrasi dan sebagainya, kalau di sini tadi menegur pemerintah itu modelnya juga begitu. Demonstrasi perhatikan, jika memang demonstrasi itu memberikan efek baik, ini mohon maaf ya nanti kalau kajiannya terlalu melebar dan sebagainya, perhatikan melakukan demo itu baik karena bagian dari amar ma'ruf nahi munkar kepada sultan. Tapi ini level 4, pastikan variabel syarat pertama, kedua, ketiga itu sudah dilakukan. Nah, yang terakhir perhatikan betul-betul sesuatu yang ikroh, sesuatu yang memaksakan pasti ada efek samping. Salah satunya yaitu tadi ketika ada pesta nutup jalan ada efek sampingnya. Kita mendoa, kita mengundang orang doanya baik, yang terhalang bisa jadi doanya jelek. Kita ini yang menegur pemerintah niatnya baik, yang terhalang jalannya, yang terganggu karena anarkismenya dan sebagainya. Nah itu masya Allah. Tapi kita lihat hari ini sudah lumayan ya. Kalau ada demo-demo besar di Makassar, ada teman-teman di Polda ini cerita dalam pengalaman mereka sebagian sudah sholat Ustaz. Meskipun demo itu di depan gedung DPR atau bagaimana, kalau waktunya sholat ya sholat mereka, meskipun sholatnya di tempat mereka di bawah jerigen, wudhu, insya Allah. Ya seperti ini keren, tertib dan sebagainya. Meskipun yang tidak tertib masih banyak. Ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib. Khairul syuhada'i, sebaik-baik orang yang mati syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Summa rajulun, kemudian seorang laki-laki qoma yang berdiri ila imamin, kepada seorang imam. Fa'amarahu, kemudian memerintahkan seorang laki-laki tersebut kepada imamnya kepada hal-hal yang baik, memerintah kepada hal-hal yang baik. Wa nahahu, kemudian dia si rajul tadi, si laki-laki tadi mencegah imam tersebut untuk melakukan kemungkaran fi dzatillahi, di dalam zatnya Allah azza wa jalla. Faqatalahu, kemudian si sultan atau imam itu membunuhnya ala dalika, atas tegurannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihadi, jihad yang paling utama itu adalah kalimat haqqin, kalimat yang hak inda sultanin jairin, ketika disampaikan di depan sultan yang jairun itu yang lalai, yang lalim, yang zalim. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang amar ma'ruf dan nahi munkar kepada pemimpin yang zalim. Nah, kepada pemimpin yang zalim ada beberapa syarat sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yang zalim. Satu, ketika syarat ini dipenuhi, maka boleh dibilang
nasihat kita atau penyampaian kita akan didengar. Itu satu. Yang nomor dua, jika memang beliau tidak menerima terus kemudian kita dibunuh, nah ini masuk syahid betul-betul. Syaratnya yang pertama, itu orangnya kita harus niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Pentingnya niat karena Allah Ta'ala saat menegur itu masya Allah. Kita lihat ya kawan-kawan, seseorang yang tidak karena Allah ketika menegur itu munculnya, kita tarik ke sini, munculnya adalah dari kemarahan hati, atau bisa disebut dengan emosi negatif. Kemarahan hati, emosi negatif itu sumbernya adalah seorang manusia yang tidak bisa menerima ketetapan Allah. Pelan-pelan ya, karena kita ngaji ihya, jadi lembut sekali. Kemarahan sifat marah itu kenapa sih muncul rasa amarah? Karena kehendak kita tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kan awalnya. Kenyataan itu wilayahnya siapa? Realitanya. Wilayahnya Allah. Yang menghendaki segala sesuatu terjadi itu adalah wilayahnya Allah. Kita tidak terima. Saat tidak terima, kemudian muncul amarah yang berlebihan dan sebagainya. Saat muncul marah, inilah yang disebut dengan ketika manusia tidak bisa menerima ketetapan Allah. Ustaz, apakah tidak boleh marah? Boleh, kan kemarin kita konsepkan dalam hal masalah marah maksimal itu 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam itu ditulis dosa. Kan ada la yahillu limri'in ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Kalau berbeda pendapat dengan orang terus kita marah, jangan sampai lebih dari 3 hari. Kan begitu. Nah, kalau lebih dari 3 hari dosa. Tapi ada dalil yang lain menyampaikan idza ya'malul mar'u bil ma'asi, ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, Allah itu meminta malaikat adil untuk catatnya ditunggu sampai kapan? Ditunggu ila siti sa'atin, sampai 6 jam. Wa idza lam yujadu minhu al-istighfar, kalau dalam 6 jam tidak ketemu istighfar, yuktabu alaihi sayyi'atun ay maksiatun, maka baru ditulis itu maksiat. Baiknya Allah itu begitu. Salah satu dosa adalah ketika seseorang tidak bisa menerima ketentuan Allah, tidak terima dengan keadaan. Ustaz, ketika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, itu kan munculnya memang kegelisahan. Iya, kegelisahan. Tapi lihat, kalau karena Allah Ta'ala, nanti kita jadinya ademnya apa? Ademnya di dalam, meskipun orasinya keras. Pelan-pelan ya, Insya Allah. Antara batin jiwa dengan fisik itu makhluk yang berbeda. Allah menciptakan yang namanya Jenderal Sudirman, fisiknya lemah, komunikasinya lemah, jiwanya kuat. Beliau bisa memimpin perang gerilya untuk nahi mungkar kepada belanda dan sebagainya. Tapi Allah juga berhak menciptakan orang-orang sekarang, mohon maaf, oknum-oknum yang fisiknya kuat, orasinya hebat, hatinya error. Nah, ya termasuk kami juga, ustaz juga banyak, termasuk nanti di akhir zaman itu kan akan banyak fasad
ustadzun kabirun alimun mutahadikun, seorang alim tetapi mempolitisir keilmuannya. Ilmunya transaksional, ilmunya digunakan untuk kepentingan pribadi, macam-macam. Itu akan ada di zaman akhir, itu akan ada. Pelan-pelan. Makanya yang pertama ini belajar niat. Ustaz Ali kalau datang ke Bukit Barokah sudah niatnya tulus atau belum? Wallahu a'lam. Yang penting saya niatnya kalau dari rumah itu kalau ditanya, Ustaz ke Bukit Barokah mau apa ya? Mau sholat berjamaah di belakangnya Ustaz Muhammad. Gitu saja. Ya nanti kalau jadi ngaji, alhamdulillah berarti ya jadwalnya saya ngaji. Kalau tidak ngaji ya tidak apa. Yang penting kita niat sholat subuh gitu. Latihan gitu. Karena esensi penting dalam hidup kita itu kan sholat. Kita latih. Kalau kita yang sudah setulus apa ya saya belum tahu juga. Niat itu di dalam hati, bahkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu dikatakan bahwa ma'rafa ma fi qalbi bashar innallaha ta'ala, dan tidak ada yang tahu yang ada di dalam hati manusia itu kecuali hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sampai ada hadis panjang yang menceritakan hadis yang paling menakutkan. Ada orang sholat, ibadah sholatnya sudah bagus, malaikat naik ke langit pertama, sampai di sana belum suruh malaikat langit pertama bilang, sholatnya ini belum sah, belum tampol wajahnya. Balik lagi, ada lagi sholatnya lebih baik, naik di level langit pertama, cek, wih aman, naik level kedua, di level kedua, belum, ini belum aman, menurut standar kami belum aman, belum tampol wajahnya. Ini yang sholat sampai langit ketiga, lolos langit ketiga, langit keempat tidak lolos, lolos langit keempat, langit lima tidak lolos, terus begitu aja sore. Dibaca dalam kitab Risalatul Ibad ada, dalam Sahih Muslim ada. Saya tidak hafal karena panjang sekali itu hadis. Itu termasuk hadis yang paling menakutkan. Dan saya jarang membacanya karena saya ya kalau bisa jalan ini lah. Kita ini ngeri-ngeri. Itu sholat yang paling baik di level 1, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lolos dihadapkan kepada Allah. Dia sholat itu belum karena saya. Aduh, masih ada 1 detik dalam sholatnya itu dia melalaikan saya. Kembalikan ini, tampalkan wajahnya, tampalkan wajahnya. Nggak enak. Saya nggak berani kalau bahas yang itu ya. Tapi tidak apa, kita sebagai ini kan. Jadi sholat itu bukan sebuah untuk level saya hari ini. Sholat itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Allah terima kasih mengizinkan saya sholat gitu saja. Masalah diterima atau tidaknya ya nanti dulu. Mudah-mudahan pembimbing hati saya, fisik saya, pemahaman saya sampai benar-benar kepada sholat yang benar-benar tadi. Quran itu juga bilang ma'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai benar datang keyakinan kepadamu. Keyakinan datang itu kapan? Kalau sudah mati. Orang itu kalau masih hidup, tanya mulai anak usia 5 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Saya hari ini 37, 40 tahun, 60 tahun. Ya sudah 70 tahun, sholatnya sudah enak, sudah benar-benar ketemu Allah. Itu kalau dijawab, jangan dijawab sholat dulu kita bahas. Iya, saya ini sholat ya. Iya yang penting sholat aja dulu. Pasti jawabannya begitu. Karena hakikatnya kita belum benar-benar sampai di level musyahadat tersebut. Bahkan kalau ditanya, itu Syekh Abdul Qadir Jailani saja dalam narkibnya yang beliau itu terkenal ahli sufi, ya ahli sufi. Beliau itu adalah orang yang tokoh ahli sufi dan sebagainya. Mata kolbuka kapan hatimu itu benar-benar ya Allah, kapan hatimu itu benar-benar sadar berada di dalam pengawasan Allah. Inna qalbal mar'i, sungguh hatinya manusia itu ja'alallahu yang sungguh hati manusia itu dijadikan Allah dengan nama qalbun, hati itu karena dia itu berbolak dan berbalik. Itu selevel beliau menyampaikan seperti itu. Nah, apalagi kita sudah tidak bisa ke situ, nanti terlalu ribet ya. Kesini lagi syarat biar kita aman ketika memberikan amar ma'ruf nahi munkar kepada
pemimpin yang zalim, yang pertama adalah karena Allah Ta'ala, niatnya lillahi ta'ala. Silakan mau pakai orasi keras, mau orasi lembut, mau pakai tulisan, mau tindakan, mau teguran, silakan. Tapi insya Allah kalau sudah yang satu ini hati kita terjaga. Karena sungguh kadang-kadang orang itu ngomel, orang-orang itu menasehati, itu bukan karena lillahi ta'ala, karena ada kemarahan di dalam hatinya. Ya padahal kejadian yang ada di muka bumi ini tidak terjadi kecuali izin Allah. Masih ingat kita dalam Al-Quran itu ya, disampaikan oleh Sayyidina Musa, Nabi Musa itu menyampaikan kepada Allah, wa haruna akhi wa afsahu minni lisanan, kan gitu. Ya Allah, kirim juga Harun, jadikan Nabi juga. Dia lebih fasih dalam lisannya untuk memberikan amar ma'ruf nahi munkar kepada Fir'aun. Kenapa? Karena dalam tafsirnya dijelaskan Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai diasuh oleh Fir'aun kurang lebih selama 30 tahun. Kan ribet dong. Saya seumpama diasuh sama Ustaz Imran ini seumpama. Ya sekarang nggak usah 30 tahun lah. Ya. 10 tahun dari saya kecil sampai usia 10 tahun. Terus kemudian Ustaz Imran melakukan kesalahan. Terus kemudian saya Pak, nggak berani, nggak enak. Secara hukum al-qabil basyariyahnya, sifat kemanusiawiannya Nabi Musa membawa kepada beliau mengingat bahwa al-insan abdul insan, orang itu akan menjadi budak budi dari orang lain. Semakin kita sering dikasih budi, ini budi, ini bapak budi, hutang budi itu dibawa mati, nggak bisa. Hutang budi itu masya Allah. Nabi Musa saja itu keder, sama seperti Rasulullah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nanti kalau sering maulid kan dikatakan dalam kisah Al-Barzanji itu setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Itu tafsir dari ma'ahu wa makasab, pekerjaan dan harta yang paling berkah di muka bumi ini semenjak bumi diciptakan sampai nanti hari kiamat, sebenarnya itu dianugerahkan kepada Abu Lahab. Pelan-pelan. Pekerjaan dan harta yang paling berkah di muka bumi ini itu dianugerahkan oleh Allah sebenarnya kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab adalah orang pertama yang membantu Rasulullah. Lahir dikirimi yang Islam pertama kan budaya Abraham, Wa'ilal Islamiyah. Logistik yang ada di rumahnya Rasulullah sebelum lahir sampai agak besar itu juga dari Abu Lahab. Bayangkan, kita belum bantu apa-apa, orang yang paling membantu adalah Abu Lahab. Tapi disindir oleh Allah, ma'ahu wa makasab. Wahai Abu Lahab, apapun harta yang pernah kau berikan kepada Muhammad, kebaikan yang kau berikan kepadanya itu tidak akan berfungsi karena nakalmu kepadanya setelah datangnya Islam. Seandainya, nggak boleh. Seandainya beliau itu dan namanya kaumnya sendiri. Sudah, Bapak di sini ya. Nah, Ustaz Ali ini bahas begitu saja ribetnya minta ampun. Nah, kalau saya baca kitabnya itu bisa 5 hari dan selesai. Ini terima manfaatnya saja. Ya, syarat pertama amar ma'ruf nahi munkar itu hati kita ditata niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, kita harus memiliki sifat wirai marok. Marok itu apa? Marok itu beliau itu benar-benar at-taharruzu anil harami, menjaga diri dari yang haram, baik besar maupun kecil. Tidak ada umurnya kita itu kalau menasihati orang, menegur orang, kalau masih menjadi ahli maksiat. Tidak ada umurnya. Kalau memang kita ditolak,
dia menolaknya akan gampang. Kalaupun didengar tidak awet. Ini ceramah-ceramah yang tidak repeat order itu yang agak menakutkan. Tapi yang repeat order itu juga bahaya. Jadi kalau semua Ustaz Ali ini repeat order terus di di Bukit Baru itu sebenarnya bahaya juga buat saya. Bahayanya apa? Ya nanti jadi sombong. Yang lain hanya sekali diundang terus kemudian tidak diundang Ustaz Ali hampir 1 bulan itu 2 kali minimal terus selalu datang itu. Oh berarti saya diterima boleh? Itu nggak boleh ya kan? Datang yang pertama dengan datang yang ke-100 harus dilatih hatinya sama. Nasihatnya juga begitu. Kita lihat nasihat yang paling ringan yang dibebankan kepada manusia itu adalah menyuruh keluarganya sholat di sholat Muhammad. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruh anakmu, keluargamu, istrimu sholat, sabar dengannya. Sabarnya sampai kapan Ustaz? Saya sudah nasihati dia ini 5 tahun. Dalam penjelasannya sabar sampai 3 hal. 1, dia sadar terus sholat sendiri, artinya tidak perlu diingatkan, dia sholat sendiri. 2, kita yang mati, dia belum sadar kita mati, berarti kita sabar, artinya sudah tidak mungkin. Kalau sudah mati kan mau menegur dia tidak bisa. Atau yang ketiga, alhamdulillah dia mati. Nah, sabar kepada pemimpin bagaimana Ustaz itu tadi? Kita yang mati, dia yang lengser. Kita yang mati, dia yang lengser, atau dia yang sadar. Namanya nasihat. Oh, sudah ditegur berkali-kali, itu bahasa-bahasa yang tidak tepat. Pelan-pelan, Masya Allah. Istri saya itu sudah saya tegur berkali-kali. Kadang-kadang saya itu jengkel jangan lama-lama. Jengkel manusiawi, tapi jangan lewat 6 jam. Kalau 6 jam nanti dicatat sebagai dosa. Kalau lewat 3 hari dosa besar. Kan khotimur rahim. Orang itu kalau 3 hari tidak ada obrolannya kan khotimur rahim. Pelan-pelan. Dosa besar dan dosa kecil dilatih. Ini kan masalah untuk kita ini kalau sudah ketabrak begini. Kenapa kita tidak bisa keluar dari dosa? Karena butuh materialistik. Kenapa orang itu tidak bisa lepas dari dosa besar dan dosa kecil? Karena dia bergantung dengan materialistik. Nomor 3, memiliki sifat zuhud. Zuhud itu adalah dia menggunakan dunia secukupnya. Artinya bagaimana ya? Begini, zuhud itu adalah dikatakan dia benci dunia, tapi bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah menggunakan fasilitas secukupnya, sesuai dengan aturan agama. Masih kita ingat seseorang yang menggunakan mobil kendaraan lampu. Sayyidina Utsman itu ketika memerintah di Madinah, saat ada keluarganya datang, kemudian lampu masjid atau lampu dari pemerintah digunakan oleh rakyat itu masih menyala, beliau akan matikan. Ini urusannya ke pemerintahan apa urusannya pribadi. Kalau personal, saya matikan dulu. Saya usia segini ini benar-benar latihan. Ada beberapa orang datang ke rumah, Ustaz, saya ini gagah di luar, tapi ketika di rumah nggak gagah saya. Apa masalahnya? Bapak kerjaannya apa? Mohon maaf, saya pejabat di sini. Mohon maaf, karir saya seperti ini. Macam-macam diceritakan. Pak, bagaimana selama ini? Apakah menggunakan kesubutan atau tidak? Zuhud itu dalam artian kebutuhan ya. Bukan sesuatu itu, kita butuh itu zuhud itu. Kalau kita masih suka menggunakan, mohon maaf, fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, dia belum zuhud. Kalau mati ya berpotensi dia matinya belum sahid.
Kalau hidupnya juga akan agak sengsara. Orang yang zuhud, ya termasuk zuhud itu apa? Tidak gampang menerima gratifikasi. Kami ini sebagai ustadz itu diajari oleh guru-guru kami dalam al-intisam, membagi-bagi tentang apa namanya, al-malul ladzi ya'tun nas yu'tin nas ilaihi. Harta-harta yang diberikan oleh manusia kepada ustadznya, kepada gurunya, itu harus dibagi. Ini tentang masalah zuhud, kita share sedikit saja ya. Yang pertama, ma ya'kulun nabiyyu illa bi'amali yadihi. Tidaklah makan seorang nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kecuali yang beliau makan itu adalah dari hasil tangannya. Jadi mau tidak mau kita sebagai ustadz harus punya pekerjaan, punya kerja, entah kerjanya jasa atau kerjanya ini. Ustadz kan ceramah itu jasa, nanti dulu, bukan itu, belum termasuk. Amar ma'ruf nahi mungkar belum masuk di situ. Ya kecuali kalau masih fakir silakan. Tapi kalau kita masuk pada ilmu ini, biar dapat order, biar dia power, punya energi dan sebagainya, syaratnya dia punya pekerjaan yang dihasilkan dari tangannya, kemudian dia makan dari situ. Makanya Ustaz Ali tidak pernah kelihatan kaya, ngajinya kemana-mana, perasaan di tempat-tempat yang besar dan sebagainya. Orangnya begitu-begitu saja, iya, karena kita disumpah oleh guru-guru kita, makannya adalah makan yang amaliyah. Yang kedua, kalau punya bisyarah, pendapatan-pendapatan, yang pendapatan-pendapatan itu adalah dari hasil mengajarnya, dikembalikan untuk belajarnya. Boleh silahkan kalau digunakan untuk beli bensin dan sebagainya, digunakan seumpama saya kuliah lagi atau bagaimana, saya membeli kitab-kitab atau bagaimana, kembalikan di situ. Nah kalau diterima oleh mu'ahibid bagaimana? Orang-orang yang cinta, yang suka transfer gitu kan, kasih amplop di jalan sambil makan, terus kemudian kasih amplop. Jangan sekali-sekali masuk rumah, kunci. Jangan sekali-sekali itu masuk rumah dimakan oleh kita atau dimakan oleh keluarga kita. Zuhudnya hilang. Ya. Zuhudnya hilang. Ya mohon maaf kalau kita bicara seperti itu untuk kelas kecil seperti saya, yang nyerviskan banyak itu seumpama gitu. Kalau itu digunakan, wah ya kita kumpulkan, belikan apa, selesai. Mungkin ngajinya tidak didengar lagi. Menasehati juga susah. Saya ngomong ini juga berat, tapi ya kita sampaikan saja. Berhubung kita amar ma'ruf nahi mungkar, mudah-mudahan seumur hidup saya mampu begitu. Ya mungkin anak saya masih kecil, sehingga belum tentu dia kuliah biayanya bagaimana atau bagaimana. Saya ingat dengan teman-teman mendirikan Al-Husna itu karena saya fakir begitu fakirnya saya itu pengen nyekolahkan anak saya, tidak mampu, karena tidak mampu. Terus kemudian mengumpulkan teman-teman ngaji di rumah selama 2 tahun, ayo bikin sekolah. Tapi minta tolong anak saya digratiskan. Kenapa? Kalau saya lihat di Makassar tidak mungkin bisa nyekolahkan anak saya. Al-Husna jadi yang di Hertasning hari ini, yang di Citraland, jadi dikelola oleh teman-teman, saya yang membina langsung, saya juga masih terjun setiap pekannya dan sebagainya. Anak saya, alhamdulillah Allah mengizinkan saya punya uang untuk membayar SPP. Ya meskipun pas setelah pulang habis bayar SPP dan bawa uang lagi. Setelah dia masuk usia SD, kita mikir ini bagaimana? Anak saya kan berkebutuhan khusus. Bagaimana ini yang besar ini? Terapinya bagaimana? Gitu. Jadi ulama tidak mudah. Makanya pokoknya jadi orang biasa happy gitu. Ya kita minta sama Allah. Bagaimana ini? Tolong. Nah, akhirnya saya jadi pembinanya. Jadi dia sampai hari ini. Dan saya sering diskusi dengan Pak Supri di asrama kami. Sekolahnya jadi. Kadang-kadang Allah itu biar mengizinkan kita untuk mendaftarkan anak kita sekolah. Anak kita dilamar untuk masuk sekolah sekaligus saya membina di situ dan sekaligus kita mampu untuk membiayainya. Itu satu anugerah dan menurut saya ini kalau tahatus bin imam, Allah terima kasih engkau takdirkan saya takdirnya baik.
meskipun tidak punya banyak uang, tetapi engkau muliakan saya, tidak sampai menghamba-hamba kepada hamba. Ini kalau ngomong bagaimana kan agak enak. Zuhud, menggunakan fasilitas secukupnya. Hanya dikatakan Gus Dur itu kan agak nakal ngomongnya. Polisi yang jujur di dunia ini hanya ada 3. 1, Pak Ugul almarhum. 2, apa lagi namanya itu, patung polisi. 3, polisi tidur. Kacau sekali bahasanya beliau. Tidak enak sekali. Ya saya kan ngaji juga di lantas Polri, saya juga ngaji itu. Sudah 3 tahun saya juga ngaji di sana. Ya tidak semuanya terus kemudian nakal, tidak, yang baik-baik juga. Ini sifat zuhud yang terakhir, yang nomor 4, ketika kita berhadapan dengan pemerintah yang zalim dan sebagainya, itu tidak ada kecuali takwa dan tawakal. Kalau pulang didengar alhamdulillah, kalau mati ya sudah. Kalau kita demo amplopnya berapa? Fasilitasnya apa? Kemudian nanti kalau demonya berhasil, saya bisa duduk di mana? Di politik lah, masya Allah. Jadi ini dulu ya. Jadi makanya kenapa ada hadisnya satu lagi namanya, Rasulullah menyampaikan jihad yang paling berat itu adalah ketika seorang anak muda, pemuda atau satu orang berhadapan dengan pemerintah dan dia menyampaikan yang hak di situ, kemudian terbunuh. Inda sultanin jahil, kalimat hakim inda sultanin jahil. Fakotalah mana jadi dan dia terbunuh di saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang minta diskusi, boleh yang cocok dengan kajian kita, boleh yang di luar materi kita. Dan itu pekerjaan saya dengan komentar memahami tentang demo. Ada seorang jemaah namanya Mansur Fakti, gambar di salah satu intelektual video Indonesia menulis tentang negosiasi. Dia dikenal di dunia internasional sebagai sang nabi untuk negosiasi. Dia orang Jogja dan menjadi rujukan seluruhnya melakukan kesalahan. Kita ada 117 langkah untuk menegur. Yang terakhir, kalau sudah dilakukan 117, tidak bisa pada demo. Jadi demo itu adalah jalan terakhir. Sebenarnya terus pada saat itu rumah sakit kemudian sehingga mengatakan Muhammad mana tahu gara-gara acara mau ini anakku tertembak. Nah, maka itu kuat. Dan tiba-tiba anak itu nanya ada soalnya. Nah, ini saya ingin tanya apakah itu bangunannya hanya diceritakan Islam organisasi dari seorang yang membuat narasi itu, atau memang kemarin kita tidak merayakan kematian Nabi Muhammad, kita merayakan kelahiran. Nah, katanya dengan berselawat itu Nabi itu pernah mengayomi. Karena memang banyak orang yang saya baca bukan mudah-mudahan pernah bermimpi dengan Nabi itu. Sebenarnya kita tidak pernah melihat. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang masalah kabar ya, itu ada kaidah al-khabaru itu karena ayat ya'tamilu sidqa bil kadhiba lidati. Setiap kabar yang disampaikan kecuali disampaikan dengan mutawatir atau itu adalah sumber-sumber yang benar-benar jelas dalam riwayatannya, itu tetap mengandung kebenaran dan kebohongan. Sehingga itu belum dikatakan apa istilahnya fakta, belum jadi fakta atau belum jadi masih kabar saja. Iya. Nah, lebih baik ya kita baca kabarnya saja, tidak usah terlalu percaya gitu.
Yang kedua tentang masalah Rasulullah ya. Memang setiap orang itu saya itu punya kitab itu namanya Rasul-Isun Nabi, ada kitab kecil saya. Yang kedua itu Al-Hikayat fi Afdhalis Sholawat, tentang orang-orang testimoni-testimoni yang jelas-jelas beliau mengamalkan sholawat terus kemudian gul ya, jadi gul hajatnya itu gul itu saya punya kitabnya juga. Nah, orang boleh menyampaikan istilahnya mau bersolawat terus kemudian memiliki hajat-hajat tertentu karena ada dalilnya di mana tidaklah seseorang yang memperbanyak sholawat kecuali yang diampuni dosa, Allah mengembalikan sholawatnya 10 kali dan sebagainya. Nah itu benar saja. Nah di antara mereka itu memang ada yang namanya tajlibul ma'unah. Tajlibul ma'unah itu menarik pertolongannya Allah. Kadang-kadang ya mohon maaf ada yang utangnya banyak bisa diberikan pelunasan, ada yang sakit yang panjang terus kemudian diberikan kesuksesan kesembuhan, yang punya anak belum punya anak sampai punya anak dan sebagainya, itu ada tajribahnya di situ. Nah jadi komentar saya tentang masalah itu bukan hambar tapi silahkan ya, masalah sholawat diamalkan yang penting sesuai dengan dalil dan sebagainya, tapi masalah keajaibannya cukup bagaimana ya, tidak usah terlalu di kesininya. Kalau ajaibnya yang kita pikirkan nanti lillahi ta'ala yang kurang ya. Kita berdua lillahi ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hakikat sholawat itu adalah tentang akhlak, peneladanan kepada akhlak. Rasulullah, Allah sholawat kepada Nabi, Allah mencurahkan rahmat. Malaikat bersolawat kepada Nabi itu karena hormat. Sedangkan kita bersolawat kepada Nabi itu ittiba'us sunnah, ihya'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Di situ. Nah, mungkin cukup saja ya. Nanti kita closing statement saja, kita closing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Mohon maaf jika penyampaian penyajian saya dari kitab Ihya Ulumuddin ini mukhtasarnya, ringkasannya. Banyak hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan, ingin saya bacakan, tapi karena keterbatasan kemampuan saya, keterbatasan waktu yang kita miliki, keterbatasan komunikasi kita dan sebagainya. Mudah-mudahan meskipun ini sangat sedikit, meskipun ini sangat sederhana, ini bisa menjadikan renungan bagi kita bahwa esensi kehidupan yang ada di dunia ini adalah satu, bagaimana kita menerima qada Allah, menerima qadanya Allah, menerima keputusannya Allah. Allah saya ridho lahir di Indonesia, Allah saya ridho dengan keputusanmu menjadikan pemimpin Indonesia hari ini seperti ini. Allah saya ridho menjadi pribadi yang seperti ini. Yang kedua, kemudian a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah ridho, jadikan saya bersyukur, mengingat Engkau, terus kemudian wa husni ibadatik, dan sebaik-baik beribadah kepada Engkau itu adalah melakukan perilaku yang baik. Jadi guru tetap ngajar yang ikhlas, jangan karena apa-apa atau siapa-siapa, semuanya lillahi ta'ala. Jadi pengajar, jadi pemimpin, jadi pengusaha, tetap jadi orang baik meskipun dunia belum baik. Karena tugas kita adalah wa husni ibadatik, beribadah terbaik di hadapan Allah. Jadi suami yang baik meskipun anak atau istri belum taat, jadi istri yang baik meskipun suami dan anak belum taat. Jadi pribadi tetap baik meskipun tetangga atau orang-orang yang di sekeliling kita belum baik. Itu adalah esensi dari kehidupan kita ini. Tujuan akhir dalam kehidupan kita begitu. Sebagaimana Rasulullah itu tetap jadi nabi, tetap jadi rasul yang baik meskipun tidak diterima di Mekah. Rasulullah tidak pernah jumawa, tidak pernah sombong setelah berada di Mekah, jadi berada di Madinah dengan segala kemenangannya. Maka kesimpulannya adalah mari kita menjadi pribadi pribadi yang benar-benar ahsanuhum khuluqan, yang akhlaknya paling baik, wa anfa'uhum linnas, dan memberikan kemanfaatan kepada sesama.
Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.